Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Alia dan Damar menjalani hidup sederhana di rumah kecil peninggalan ayah Damar. Tidak ada kemewahan, hanya rutinitas yang tenang. Pagi dengan secangkir teh hangat, sore dengan obrolan ringan tentang hari yang telah berlalu. Alia percaya, kesederhanaan itu cukup selama mereka saling menjaga. Namun semuanya berubah sejak hari ayah Damar dimakamkan. Rumah besar keluarga yang dulu terasa ramai, kini seperti kehilangan denyut nadinya. Langkah kaki terdengar lebih berat, percakapan menjadi singkat, dan tatapan tak lagi hangat. Foto sang ayah yang tergantung di dinding seolah menjadi saksi bisu perubahan itu. Bu Sari, ibu Damar, lebih sering diam. Wajahnya kaku, matanya menyimpan duka yang tak pernah benar-benar terucap. Alia mencoba mendekat, menawarkan bantuan di dapur, menemani di ruang tamu, namun selalu ada jarak yang tak kasat mata. "Tak usah," kata Bu Sari singkat setiap kali Alia menawarkan diri. Damar pun berubah. Ia lebih banyak termenung, pikirannya tertambat pada kehilangan dan tanggung jawab yang tiba-tiba terasa berat. Sebagai anak lelaki satu-satunya, beban keluarga kini ada di pundaknya. Alia merasakan keganjilan itu. Ia masih berada di rumah yang sama, tapi suasananya berbeda. Hangat yang dulu ia rasakan perlahan menguap, digantikan keheningan yang menyesakan. Malam hari, Alia memandang Damar yang terlelap dengan wajah letih. Dalam hatinya ia bertanya-tanya, apakah duka ini akan mempersatukan mereka atau justru... Hari ke-7 setelah pemakaman, keluarga besar berkumpul di ruang tamu. Tidak ada agenda resmi. Hanya pertemuan yang katanya untuk mendoakan almarhum. Namun Alia bisa merasakan sesuatu yang lain menggantung di udara. Topik itu muncul pelan, nyaris tak terdengar. "Rumah ini nanti bagaimana?" tanya seorang paman, seolah hanya basa-basi. Bu Sari menghela napas panjang. "Belum saatnya dibicarakan," jawabnya cepat. "Dokumen almarhum masih ibu simpan." Kalimat itu menutup pembicaraan. Tapi bukan pikiran. Alia duduk diam di sudut ruangan. Ia tidak ikut bicara, tidak pula menoleh. Namun beberapa pasang mata sesekali melirik ke arahnya. Sekilas, lalu berpaling. Tatapan yang membuatnya merasa asing di tempat sendiri. Malamnya, Alia mendengar suara lirih dari dapur. "Sekarang Damar sudah menikah," bisik seseorang. "Pasti ada pengaruh istrinya." Alia terdiam di balik pintu. Jantungnya berdetak cepat. Ia ingin keluar dan menyangkal, tapi kakinya seakan terpaku. Di kamar, Alia bertanya pada Damar. Mereka membicarakan apa? Damar mengusap wajah. Soal warisan, tapi belum jelas apa-apa. "Aku tidak ingin ikut campur," kata Alia jujur. "Aku hanya ingin kita tenang." Damar mengangguk, tapi wajahnya menyiratkan kebingungan. Ia tahu, diam pun bisa disalahartikan. Keesokan harinya, Bu Sari mulai menyimpan berkas-berkas penting di lemari terkunci. Ia lebih sering menghitung-hitung, mencatat sesuatu di kertas kecil, lalu menyimpannya kembali. Alia menyadari satu hal. Meski dokumen warisan belum dibuka, kecurigaan sudah lebih dulu hidup. Dan dari situlah, kehangatan keluarga mulai tergantikan oleh perhitungan yang tak pernah diucapkan. Perubahan itu tidak datang tiba-tiba. Ia merayap perlahan, seperti udara dingin yang menyusup tanpa suara. Alia mulai menyadarinya dari hal-hal kecil. Saat ia membersihkan ruang tamu, Bu Sari berdiri di ambang pintu, memperhatikannya tanpa berkata apa-apa. Ketika Alia menyeduh teh di dapur, laci-laci yang ia buka kembali diperiksa. Setiap gerakannya seolah meninggalkan jejak yang harus dipastikan. "Cari apa?" tanya Bu Sari suatu kali. Suaranya datar. "Gula, Bu," jawab Alia sambil tersenyum kaku. Bu Sari mengangguk.
Tapi matanya tetap mengikuti tangan Alia hingga cangkir itu diletakkan di meja. Senyum Alia perlahan memudar. Di ruang keluarga, Alia sering mendapati percakapan terhenti begitu ia datang. Sunyi yang tiba-tiba membuat dadanya sesak. Ia merasa seperti tamu yang tak diundang, padahal ia adalah bagian dari keluarga ini. Damar mencoba menenangkan. "Ibu masih berduka," katanya. "Jangan dipikirkan." Namun Alia tahu, ini bukan sekadar duka. Suatu sore, Bu Sari memeriksa tas Alia sebelum mereka pergi berbelanja bersama. Alasannya sederhana, takut ada barang yang tertinggal. Tapi sentuhan itu terasa berbeda, seperti pencarian yang diam-diam. Alia pulang ke kamar dengan langkah gontai. Ia duduk lama di tepi ranjang, bertanya pada dirinya sendiri. Kesalahan apa yang telah ia lakukan? Ia tidak pernah bertanya soal harta, tidak pernah ikut campur urusan keluarga. Namun di mata ibu mertuanya, seolah ada niat tersembunyi yang belum ia ucapkan. Dan yang paling menyakitkan, prasangka itu tumbuh tanpa kata, cukup dengan tatapan. Awalnya hanya kalimat-kalimat kecil, terucap sambil lalu, tapi terasa menancap lama di hati. "Kamu sekarang sering di rumah ya?" ujar Bu Sari suatu pagi. "Mungkin lagi banyak waktu memikirkan hal lain." Alia tersenyum tipis. "Saya hanya membantu, Bu." Bu Sari mengangguk pelan, lalu menambahkan, "Iya, membantu itu memang niatnya baik, asal tahu batas." Kata batas menggantung di udara. Beberapa hari kemudian, saat Alia bertanya pada Damar tentang sertifikat rumah, sekadar memastikan letaknya aman, percakapan itu terdengar oleh Bu Sari. "Kenapa kamu tanya soal itu?" tanya Bu Sari dari balik pintu. Alia terkejut. "Saya hanya ingin tahu, Bu. Takut kalau hilang." Bu Sari tersenyum tipis. Senyum yang tak sampai ke mata. "Hal-hal seperti itu tidak perlu kamu pikirkan. Sudah ada yang mengurus." Sejak saat itu, sindiran menjadi lebih jelas. "Kalau bukan karena warisan, mungkin kamu tidak akan setelaten ini," ujar Bu Sari di depan saudara yang datang berkunjung. Alia membeku. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Semua mata tertuju padanya. "Saya tidak pernah memikirkan warisan," katanya akhirnya. Lirih. Bu Sari meneguk tehnya. Begitulah biasanya. Orang yang terlalu ingin tahu sering merasa tidak ingin. Damar mencoba menyela, tapi Bu Sari menghentikannya dengan satu tatapan. Malam itu Alia menangis dalam diam. Bukan karena tuduhan itu sendiri, melainkan karena ia mulai meragukan tempatnya di keluarga ini. Sindiran yang dulu samar, kini menjelma tuduhan tersirat. Dan Alia sadar, prasangka telah menemukan suaranya. Damar mulai kelelahan, bukan secara fisik, tapi batin. Setiap langkahnya terasa salah, setiap kata seakan membawa konsekuensi. Ketika ia mencoba menenangkan ibunya, Bu Sari hanya menghela napas panjang. "Kamu sudah berubah sejak menikah," katanya. "Sekarang apapun harus kamu bicarakan dengan istrimu." Damar menunduk. "Aku hanya ingin adil, Bu." Kata adil itulah yang menyulut amarah. "Anak tidak bicara soal adil pada ibunya," balas Bu Sari tajam. "Kamu seharusnya tahu di mana posisimu." Di sisi lain, Alia menatap Damar dengan mata yang lelah. "Aku tidak minta kamu melawan ibumu," katanya pelan. "Aku hanya ingin kamu berdiri di sampingku." Kalimat itu menghantam dada Damar. Ia merasa terbelah antara darah yang mengalir dari ibunya dan janji yang ia ucapkan pada istrinya. Suatu sore, Damar membela Alia di depan keluarga. "Alia tidak pernah mengincar apapun," katanya tegas. Bu Sari langsung berdiri. "Jadi kamu memilih membantah ibu di depan orang banyak?" "Aku hanya bicara jujur," jawab Damar, suaranya bergetar. Bu Sari menatapnya lama. "Kejujuranmu sekarang adalah pembangkangan." Kata itu membuat ruangan senyap. Malamnya Damar duduk sendiri di teras.
Ia menyadari dia membuat Alia terluka. Bicara membuat ibunya kecewa. Tidak ada jalan yang tidak menyakitkan. Namun, satu hal mulai jelas baginya. Jika ia terus menghindar, ia akan kehilangan keduanya. Dan di tengah keheningan malam, Damar tahu ia harus memilih cara, meski belum tahu keberanian seperti apa yang dibutuhkan. Tidak ada yang pernah benar-benar bertanya pada Busari tentang masa lalunya. Semua hanya melihatnya sebagai ibu yang keras, penjaga harta keluarga yang terlalu waspada. Namun di balik sikap dinginnya, ada luka lama yang belum pernah diberi ruang untuk sembuh. Malam itu listrik padam, rumah tenggelam dalam gelap, hanya diterangi lampu minak kecil di ruang tengah. Busari duduk sendirian, memandangi foto lama yang terselip di laci. Foto menantu pertamanya. Damar masuk tanpa suara. Ia melihat mata ibunya berkaca-kaca. Pemandangan yang jarang ia saksikan. "Ibu," panggilnya pelan. Busari menghela napas panjang. "Kamu tahu kenapa ibu tidak mudah percaya?" Tanpa menunggu jawaban, ia mulai bercerita. Bertahun-tahun lalu, menantu pertamanya datang dengan sikap manis dan penuh perhatian. Ia dipercaya membantu mengelola harta keluarga. Namun kepercayaan itu berakhir pahit. Sebagian aset dijual diam-diam, uang raib, dan menantu itu pergi tanpa pamit, meninggalkan keluarga dalam kehancuran dan rasa malu. Ibu bodoh waktu itu. Suara Busari bergetar. Ibu percaya, lalu kehilangan segalanya. Damar terdiam. Ia baru menyadari, kemarahan ibunya selama ini lahir dari ketakutan. Sejak itu, lanjut Busari, ibu bersumpah tidak akan membiarkan hal itu terulang. Tidak peduli siapapun orangnya. Nama Alia tak disebut, tapi bayangannya jelas. Busari menatap kosong. Ibu tahu Alia berbeda, tapi trauma membuat ibu selalu siap curiga. Damar menunduk. Untuk pertama kalinya, ia melihat ibunya bukan sebagai sosok yang menekan, melainkan perempuan yang terluka. Namun ia juga tahu, luka lama tidak boleh menjadi alasan melukai orang lain. Dan sejak malam itu, ia mengerti. Prasangka yang menyelimuti rumah mereka bukan semata kebencian, melainkan ketakutan yang belum pernah disembuhkan. Hari itu rumah terasa penuh sesak. Beberapa kerabat berkumpul untuk ziarah rutin, sekaligus membahas warisan yang belum jelas. Tapi, yang seharusnya menjadi pertemuan biasa, berubah menjadi ajang ketegangan. Alia sedang menata dokumen kecil di meja, sementara Damar mencoba menenangkan ibunya. Namun tatapan Busari tajam dan penuh kecurigaan. "Kenapa kamu selalu ingin tahu soal ini?" bentak Busari tiba-tiba. Suaranya menggema di ruang tamu, membuat beberapa kerabat menoleh. Alia tersentak. "Bu, saya tidak pernah berniat ikut campur. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan rapi." "Rapi? Atau menguasai?" lanjut Busari. Matanya menatap tajam. "Kamu terlalu ingin tahu, Alia. Selalu ingin tahu." Damar berdiri di tengah, mencoba menahan amarah. "Cukup, Bu. Alia tidak melakukan apapun yang salah." "Jadi kamu membela menantu daripada ibumu sendiri?" Busari menatap Damar dingin. "Kamu benar-benar melupakan keluargamu." Kata-kata itu seperti cambuk bagi Damar. Ia merasa terjebak antara cinta pada istrinya dan baktinya pada ibunya. Suasana menjadi hening sejenak. Pelan tapi tegang. Alia menunduk. Air mata mulai mengalir. Ia merasa harga diri dan niat baiknya terinjak. Beberapa kerabat tampak canggung, tak tahu harus ikut campur atau diam. Damar, yang selama ini menahan emosi, akhirnya mengedak. "Cukup, jangan lagi mempermalukan Alia di depan semua orang. Semua yang dia lakukan demi keluarga ini, bukan untuk mengambil apapun." Ucapan itu membuat ruangan semakin tegang. Namun ada ketegasan yang tak bisa diabaikan. Busari terdiam, matanya berkaca-kaca, menyadari bahwa prasangka dan luka lama telah mengaburkan penilaian. Alia mundur ke sudut ruangan, masih menangis, sementara Damar berdiri di sampingnya, lelah namun tegas. Pertemuan yang seharusnya membahas warisan, kini berubah menjadi peringatan bagi keluarga.
Kecurigaan dan prasangka bisa melukai lebih dalam daripada kehilangan harta. Alia duduk di tepi tempat tidurnya, memandangi koper kecil yang sudah dipersiapkan. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaian seperlunya dan beberapa dokumen penting yang selama ini ia urus di rumah. Ini bukan karena menyerah, gumamnya pada diri sendiri, tapi demi tidak hancur. Damar masuk, wajahnya campur aduk antara takut, sedih, dan cemas. "Alia, kamu benar-benar ingin pergi?" Alia menunduk, menahan air mata. "Sementara, Damar, aku butuh waktu. Aku tidak ingin konflik ini merusak kita lebih jauh." Mereka berpelukan lama, hanya diam yang mengisi kamar. Pintu ditutup perlahan dan suara langkah Alia menjauh meninggalkan rumah yang kini terasa asing. Keesokan harinya, rumah dan toko menjadi sunyi. Rak-rak di toko tampak berantakan, stok barang tidak terkontrol, dan beberapa pelanggan lama mulai mengeluh. Busari hadir mencoba mengatur sendiri, tapi ia menyadari kekacauan yang muncul tidak bisa diatasi sendirian. Damar berdiri di tengah toko, memandang kekosongan yang ditinggalkan Alia. Ia baru menyadari betapa besar peran istrinya, bukan hanya sebagai pendamping hidup, tapi sebagai penopang usaha keluarga. Di malam yang hening, Damar duduk di teras sambil memikirkan apa yang telah terjadi. Sunyi rumah yang biasanya penuh canda, kini hanya menyisakan penyesalan. Tidak ada suara tawa Alia, tidak ada langkah ringan di lantai, hanya sepi yang menekan dada. Sementara itu, Alia mencoba menata pikirannya di tempat lain. Jauh dari rumah, ia berusaha menjaga kewarasan, belajar bernafas di tengah tekanan dan prasangka. Ia sadar bahwa kadang untuk mempertahankan sesuatu yang berharga, ia harus mengambil jarak sejenak, meski hati dan rumahnya terasa kosong. Dan dari kejauhan, Damar belajar satu hal penting. Kadang, cinta juga berarti memberi ruang untuk bertahan. Beberapa hari setelah Alia pergi, Damar dan Busari duduk bersama di ruang tamu. Di hadapan mereka terdapat tumpukan dokumen, surat wasiat, catatan keuangan keluarga, dan bukti transaksi yang selama ini Alia urus dengan rapi. "Ini semua dicatat oleh Alia?" tanya Busari dengan suara gemetar. Damar mengangguk. "Iya, Bu, semua catatan lengkap. Tidak ada yang hilang, semua sesuai dengan niat Bapak." Busari mulai membuka satu persatu dokumen, membalik halaman demi halaman. Setiap angka, setiap tanda tangan, setiap catatan pengeluaran, tertata rapi dan jelas. Tidak ada bukti bahwa Alia mengambil keuntungan pribadi. Bahkan beberapa pengeluaran kecil yang ia tanggung sendiri justru menutupi kekurangan stok toko. Dia menggunakan uangnya sendiri. Suara Busari nyaris berbisik. Mata tuanya berkaca-kaca. Damar mengangguk lagi. "Iya, Bu, dia hanya ingin usaha keluarga tetap berjalan, Duk. Dia tidak pernah berniat mengambil apapun." Sunyi menyelimuti ruangan. Busari menunduk, menatap catatan itu lama, menyadari betapa prasangka dan trauma masa lalunya telah membuatnya menuduh tanpa alasan. "Ibu salah," bisiknya pelan. "Aku terlalu takut kehilangan dan lupa membedakan antara waspada dan menuduh." Damar menatap ibunya, campur aduk antara lega dan haru. Ia tahu pengakuan itu adalah langkah pertama untuk memperbaiki semua yang telah hancur. "Bawa pulang Alia, Bu. Kita harus bicara, meminta maaf, dan memulai lagi." Busari menarik nafas panjang. Pertama kalinya ia tersenyum penuh pengakuan. "Yah, Ibu ingin minta maaf." Di tengah dokumen-dokumen yang tertata rapi itu, kebenaran berdiri tegak. Kejujuran Alia tidak lagi diragukan. Dan untuk pertama kalinya, jalan menuju perdamaian mulai terbuka. Meski masih banyak yang harus diperbaiki. Alia kembali ke rumah pada sore yang cerah. Ia berdiri di ambang pintu, ragu-ragu membawa koper kecil.
Damar menyambutnya dengan senyum penuh harap. Sementara Bu Sari duduk di ruang tamu, menunduk, tapi menunggu dengan perasaan campur aduk. "Ayo duduk," kata Bu Sari pelan. "Ibu ingin bicara." Alia menarik napas dalam, duduk di hadapannya. Untuk pertama kalinya, tidak ada nada tinggi atau sindiran. Hanya kejujuran yang perlahan memenuhi ruang. "Ibu minta maaf, Alia," ucap Bu Sari. "Ibu salah menilai. Luka lama membuat ibu curiga tanpa alasan." Alia menunduk, menahan air mata. "Aku juga minta maaf kalau selama ini membuat ibu tersinggung. Aku hanya ingin membantu keluarga ini tetap berjalan." Mereka kemudian membahas pembagian peran baru dalam keluarga dan usaha. Alia mengelola catatan dan operasional harian toko, Damar mengurus pemasok dan keputusan besar, sementara Bu Sari menjadi pengawas, bukan pengendali. Semua keputusan dicatat dan dibicarakan bersama. Batasan yang dulu dianggap jarak, kini menjadi penyelamat. Kejujuran dan komunikasi menjadi fondasi baru. Tidak semua luka hilang, tetapi ada niat untuk merawatnya agar tidak berdarah lagi. Beberapa hari kemudian, toko kembali tertata rapi. Pelanggan lama kembali datang, suasana kembali hangat. Alia belajar bahwa bertahan bukan berarti terus mengalah. Bu Sari belajar bahwa menjaga bukan berarti mencurigai. Dan Damar belajar bahwa keberanian dibutuhkan untuk mencintai dengan adil. Di antara rak-rak dan catatan kas yang rapi, mereka membangun ulang bukan hanya usaha, tetapi juga kepercayaan dan harapan baru. Karena keluarga bukan tentang siapa yang berkuasa, melainkan tentang siapa yang mau memahami, memaafkan, dan menjaga cinta tetap hidup. Sampai di sini cerita hari ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya.